27. Kemarin sudah kita baca hadis ke-27 tapi masih belum selesai. Jadi kita lanjutkan terusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala wa an Wabisah, dan daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, Jita tas'alu 'anil birri. Engkau datang, apakah engkau datang ini ingin menanyakan tentang kebaikan? Jadi Rasulullah langsung menebak. Orang tadi belum sempat berkata apa-apa, Rasulullah sudah mengatakan, wahai Wabisah, apakah engkau datang ini ingin menanyakan tentang kebaikan? Inilah daripada firasatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasyafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengetahui apa yang di hati sahabatnya tersebut, mengetahui, oh ini hendak betakun nih binanya, betakun tentang ini. Oh, jangankan Rasulullah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai ini, mempunyai kasyaf, firasat. Jadi seorang datang itu tahu, oh ini maksudnya datang ingin menguji ilmuku. Oh ini datang sebenar-benar ingin mencari berkah. Oh ini datang ini hendak menghulur-hulur dada. Tahu lawan orang-orang yang datang itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak daripada wali-wali itu, ketika orang-orang alim datang kepadanya ingin menguji ilmunya. Kan biasanya kalau ada orang itu terkenal dengan kealimannya misalnya, atau terkenal dengan kewaliannya, lalu ada orang yang hasud, bah itu bujur juga ke wali itu, bujur juga ke itu orang alim, coba bang kita tes kayak apa gerang keilmuannya. Jadi ada beberapa orang datang ingin menguji keilmuannya, tapi siden langsung menebak. Ikam datang pasti hendak betakun ini jawabannya ini. Ikam hendak betakun ini jawabannya ini. Ikam hendak betakun ini jawabannya ini. Itu banyak daripada wali yang seperti itu, langsung tahu apa tujuan orang yang datang kepada beliau. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi Wabisah tadi datang langsung kata Rasulullah, apakah kamu datang untuk menanyakan tentang kebaikan? Maka Wabisah mengatakan, qultu, aku mengatakan, na'am, ya benar wahai Rasulullah, saya datang ke sini tujuan saya ingin menanyakan tentang kebaikan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbak, bertanyalah kepada hatimu. Jadi Wabisah tadi hendak tahu kebaikan itu apa gerang, kebaikan itu apa. Tapi ya Rasulullah, tanyakan hatimu. Kebaikan itu cukup kamu tanyakan hatimu, oh ini baikkah kada? Oh kalau perasaan hati ikam itu baik, berarti baik. Kalau perasaan ikam itu kada baik, berarti kada baik. Takuni hati seorang aja. Nah, takuni hati seorang aja. Utlubil fatwa min qalbika aw min nafsik. Ini di dalam syarahnya, maksud daripada perkataan Rasulullah tadi, takuni hatimu, takuni dirimu seorang. Takuni, ini baikkah kada? Oh ini baik, kerjakan silahkan. Oh ini kada baik menurut hatiku, ini kada baik, ini kelakuan yang kayak ini, berarti tinggalkan. Kayak itu aja. Nah, diceritakan dulu ada seorang al-arif billah. Al-arif billah itu berarti sudah wali. Kalau orang bergelar al-arif billah berarti wali. Yang bernama Abul Hasan An-Nuri. Beliau pernah ditanya tentang masalah tentang agama. Maka beliau
menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, kemudian menunduk. Beberapa detik beliau menunduk. Setelah menunduk, beliau mengangkat kepalanya dan menjawab jawaban-jawaban tadi. Jadi menoleh kanan, menoleh kiri, kemudian menunduk ke bawah, kemudian menjawab, oh jawabannya begini. Maka orang yang bertanya itu bingung. Wahai guru, wahai syekh, kenapa Anda tadi setelah saya tanya kok melihat ke kanan, ke kiri, ke bawah, kemudian Anda menjawab? Maka si guru tadi mengatakan, sa'altu malakal yamin falam yujibni. Aku menoleh ke kanan itu menanyakan kepada malaikat yang ada di kanan, menanyakan tentang jawaban itu. Nah, jawabannya apa? Belum tahu lagi jawabannya, jadi bertakun. Apa jawabannya ya malaikat? Apa jawabannya? Kada tahu malaikat kanan. Kemudian kata beliau, summa malaka shimal falam yujibni. Kemudian aku menoleh ke kiri, aku bertanya kepada malaikat yang di sebelah kiriku, dia tidak menjawab juga. Fa'sa'altu qalbi, kemudian aku menanyakan hatiku, fa'akhbarani, kemudian hatiku memberi kabar kepadaku, bima ajabtu bihi, dengan apa yang telah aku jawab dengannya. Jadi ketika Sidin menunduk ke bawah, hati Sidin yang menjawab, oh jawabannya ini. Jadi inilah termasuk daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Apa tadi? Tanyakan hatimu, takuni, oh jawabannya ini. Tapi ini orang alim menjawab dahulu, orang soleh, orang takwa. Jadi yang bisa nang kayak ini kada sembarangan orang, kada berataan orang. Lalu wae tukang mabuk, kayak sahabat akun lawan hati. Oh jawabannya ini aja, menurut hatiku ini kada kawa. Ini orang yang takwa, jauh daripada yang haram, jauh daripada pandangan haram, makanan haram, perbuatan haram, menentang daripada syahwat-syahwat, keinginan nafsu duniawi. Nah, hanya bisa dapat yang kayak ini, bisa menanya hati seorang dan hati yang menjawab. Nah, jadi jangan kita kesah nang kayak ini juga, jangan. Kalau model-model nang kayak ada masalah guru, ini kayak apa, takuni lawan guru, jangan kesah bertakun lawan hati. Misalnya hendak begawi, dapat tuh sudah digawian nih, diterima orang, sudah melamar gawian, diterima orang. Mbah tuh, wah ini haram kah kada nih gawian nih. Takuni hatiku seorang aja kan. Oh halal aja. Jar hatiku halal. Nyata dasarnya hendak begawi. Nah, kalau bertakun lawan hati seorang orang yang kayak ini kada kawa. Jadi jangan sampai hadis ini kita salah memahaminya. Tanyakan hatimu, jangan salah memahaminya. Hadis ini adalah kalau kita ambil hikmahnya, ayo kita jadi orang yang seperti ini. Ayo kita berusaha menjaga diri daripada segala yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan mendapatkan firasat hati yang benar. Jawaban dari hati kita yang benar. Jadi meneruskan. Tadi kan pertama Rasulullah tanya hatimu. Kemudian kata Rasulullah, albirru, kebaikan itu, matma'annat ilaihin nafsu, adalah yang tenang atasnya jiwa. Jadi kebaikan itu kata Rasulullah adalah yang kalau dilakukan itu hati tenang. Berzikir, hati tenang, itu kebaikan berarti. Bersedekah, hati tenang, rasa nyaman, bersedekah membantu orang, berarti kebaikan itu. Kebaikan itu adalah yang mana jiwa tenang ketika melakukannya. Nyaman ketika melakukannya itu. Watma'anna ilaihil qalbu, dan tenang kepadanya hati. Jiwa lawan hati kurang lebih aja. Jadi tenang hati, tenang jiwa ketika melakukannya itu kebaikan. Wal ismu, dan dosa.
Dosa adalah ma'aka fin nafsi, adalah sesuatu yang menyesakkan jiwa. Sesuatu yang menyesak di dalam jiwa. Jadi kalau melakukannya itu rasa kada nyaman hati. Melakukannya rasa kada nyaman hati. Berarti itu apa? Berarti itu merupakan perbuatan dosa. Misalnya apa yalah? Misalnya begawi. Ini begawi pulang contohnya. Misalnya begawi. Masuk sudah dalam gawian tadi, tapi rasa kada nyaman hati. Ya Allah, bujur jua ke gawianku ini. Kada nyaman tuh hati, rasa sesak hati. Bujur jua ke gawianku ini. Mungkin ini bisa-bisa haram ini gajiku ini. Soalnya di sini ada mengandung riba. Astagfirullahaladzim, merasa kada nyaman. Tinggalkan aja itu sudah. Berarti kada baik. Berarti itu perbuatan dosa. Kalau seandainya itu bukan, pokoknya itu, asalkan pian itu adalah orang yang apa namanya tadi itu kriterianya adalah orang yang soleh, orang yang takwa kepada Allah, bisa itu membaca rasa kada nyaman hati. Tapi kalau orang yang kada takwa, orang yang ahli maksiat, memang ini menggawi maksiat nyaman, nyamannya hatiku ya. Nyata, inya lain orang takwa, inya lain orang soleh, merasa nyaman, berzina nyaman, berzina nih. Wah itu guru tuh salah juga pandirnya. Ini ini maksiat nih jarnya, dosa apa zina nih aku tahu pada maksiat tapi rasa nyaman jarnya. Nyaman hati, nyaman kepala. Kepala apa yang nyaman? Rasa nyaman jarnya. Jar yang nyaman-nyaman apa? Jar yang nyaman-nyaman itu kebaikan. Yang nyaman-nyaman itu pahala, tapi ini nyaman. Padahal dosa tapi nyaman. Nah, ini memang kapasitas dia adalah orang yang ahli maksiat, orang yang melakukan dosa, orang yang tidak takwa kepada Allah, maka wajar inya merasa perbuatan tadi adalah perbuatan maksiat adalah nyaman, tenang hatinya merasakan maksiat melakukan maksiat tadi. Orang yang seperti ini bahaya. Orang yang melakukan maksiat tapi nyaman benar maksiat nih. Nyaman benar hidup di dunia ini kayak ini hidup cuma sekali, nikmati hidup di dunia ini dengan maksiat kepada Allah. Ini terbalik. Jadi ada kan orang kata-katanya hidup di dunia ini cuma sekali, hidup cuma sekali. Ini ada dua versi, ada dua macam orang atau dua bagian atau dua golongan. Ada yang bagus, tafsirannya tuh bagus. Hidup cuma satu kali, ayo kita beribadah bujur-bujur karena kehidupan yang hakiki itu karena di akhirat. Kalau kita beribadah bujur-bujur takwa kepada Allah di akhirat karena kita mendapatkan kehidupan yang luar biasa, nikmat daripada Allah. Yang satunya lagi hidup cuma sekali, ayo bersenang-senang hidup di dunia ini. Bebas kita di dunia ini. Kalau sudah mati kita kada kawal lagi nang kayak ini beramian. Kada kawal lagi kita mabuk, kada kawal lagi kita berpacaran, kada kawal lagi. Nah ini berarti ada dua orang atau dua golongan yang menafsiri hidup cuma satu kali. Maka masuklah kita dalam golongan yang mengatakan hidup cuma satu kali, ayo bujur-bujur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kada bujur-bujur karena mati, kada sempat beribadah, kada sempat tobat, menyesal kita. Hidup cuma satu kali, kada ada kesempatan kedua, kada ada orang yang habis mati dihidupkan lagi. Ikam kujinakan hidup lagi, ayo perbaiki. Kada ada. Kalau sudah mati, kada bertakwa, kada beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala kada lagi membulikan ke dunia, tapi akan diberikan oleh Allah penyesalan yang sangat besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wa taraddada fi sadri, dan ragu di dalam dada. Ini lanjutan tentang dosa tadi. Dosa adalah yang menyesakkan di dalam dada, di dalam jiwa, dan ragu di dalam dada. Ulangi lagi. Dosa adalah yang menyesakkan di dalam jiwa dan ragu di dalam dada. Yang dimaksud dada di sini adalah hati, ragu di dalam hati. Walau aftakan nas, walaupun manusia yang lain
berfatwa atau menjawab dengan jawaban yang lain. Jadi hati mengatakan kayak ini, oh ini adalah perbuatan dosa, tapi ada orang memadahkan, oh itu kada dosa. Yang mana diumpati? Hati memadahkan, oh itu perbuatan bagus, itu jarnya lain dosa itu. Tapi orang memadahkan hatinya menjawab itu dosa. Hatinya menjawab itu dosa, tapi orang memadahkan itu halal, lain dosa itu kebaikan. Maka umpati yang ada dalam hati aja. Tapi tadi khusus orang soleh, orang yang takwa lawan Allah. Jadi kalau orang yang soleh, orang yang takwa kepada Allah, umpati firasat hatinya aja sudah. Firasat hatinya tadi itu yang bujur. Jawaban orang belum tentu bujur, walaupun orang alim yang menjawab. Karena yang tahu itu hati seorang. Kadang-kadang kita bertakun lawan guru, kadang-kadang guru tadi kurang paham lawan apa yang kita alami, sehingga sidin menjawab kada sesuai lawan apa yang kita alami, sehingga jawabannya salah. Tapi kalau kita yang mengalami sesuatu dan kita menanyakan dalam hati kita sangat paham apa yang kita alami, sehingga jawaban hati kita, jawaban orang yang mukmin yang takwa kepada Allah, jawaban hatinya lebih didahulukan daripada jawaban orang lain walaupun orang alim sekalipun. Wa aftauka, dan walaupun orang-orang banyak memfatwakan bahwasanya itu bukan dosa, walaupun orang banyak mengatakan itu bukan dosa, tapi hati pian merasa itu dosa, tetap umpati hati, umpati kata hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu firasat, kita menceritakan tentang firasat. Firasat itu dimiliki oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang takwa kepada Allah. Firasat itu artinya sangkaan tapi bujur. Ini kayaknya bujur tapi firasat itu terbagi jadi dua. Firasat terbagi jadi dua. Yang pertama firasat tanpa sebab, tiba-tiba langsung tahu ajanya. Langsung tahu hati orang, langsung tahu kejadian apa yang inya kada lihat dengan mata zahirnya, tapi inya tahu. Contoh, bukan contoh ini, pernah terjadi pada zaman Sayyidina Utsman. Jadi ada seorang yang bernama Anas. Anas ini ingin datang kepada Sayyidina Utsman, tapi di tengah jalan Anas ini melihat ada seorang perempuan yang cantik. Kemudian dia memperhatikan perempuan tadi, tertarik dengan perempuan tadi. Dalam hatinya bungasnya binian nih. Jadi di tengah jalan tuh, ini bisa ada tadi nih di tengah jalan nih, bungasnya jarangnya hadir ke sini. Ada juga tuh, wajah ini pina luar biasa, masker membungaskan binian. So kalau dibuka sumbing. Ada juga kayak itu. Jadi ada ulun lihat di Facebook, ulun bekawan di Facebook ada bermasker tarusnya, berfoto masker tarus sekalinya bermasker bungasnya. Ulun lihat di foto yang lain kada bermasker, kada bungas. Masker membungaskan. Jadi orang tadi, Anas tadi di tengah jalan melihat perempuan, tertarik, cantiknya luar biasa. Kemudian dia bergabung kepada Sayyidina Utsman, masuk ke tempatnya Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, yadkhulu alayya ahadukum wa asaru zina zahiratan fi ainaihi. Telah datang di salah satu di antara kalian, kata beliau kasyaf ini, firasat beliau. Telah datang seseorang di antara kalian yang mana bekas-bekas zina ada di kedua matanya, nampak di kedua matanya. Terkajut ini Sayyidina Anas bin Malik, terkajut. Tahu Sayyidin, kalau aku tadi itu melihat binian. Merasa langsung ini Sayyidina Anas merasa tadi kada muar. Kayak itu orang hadir majelis itu kalau merasa aku ini
ini kesalahanku ini. Jadi misalnya guru menjelaskan tentang maksiat-maksiat, oh aku nang kayak itu, seharusnya sadar, jangan muar lawan gurunya. Guru ini mau benar, orang tuh ceramah tuh yang mulus-mulus saja Pang, jangan menyinggung-nyinggung orang. Kada usah menyinggung orang, guru anu tuh Pang, ceramah kada bisa menyinggung orang, ini menyinggung terus, ampih aku hadir di sini. Jangan kayak itu. Kalau mendengar misalnya guru menjelaskan tentang kesalahan dan itu ada pada diri kita, hendaknya kita sadar, astagfirullah, mudahan aku kada lagi kayak itu. Nah, kayak itu seharusnya. Jadi Sayyidina Anas bin Malik mendengar kata-kata daripada Sayyidina Utsman tadi, beliau mendengarkan dengan seksama, beliau senang dengan nasihat tadi. Apa kata Sayyidina Utsman, dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman, amma alimta anna zinal ain an-nazru, tidakkah kamu tahu bahwasanya, Sidin kada langsung menunjuk, kada, cuma Sidin menyindir aja. Tidakkah kamu tahu bahwasanya zina mata itu adalah pandangan? La tatubanna wa illa azzartuka, hendaknya kamu tobat, dan jika tidak tobat aku hukum kamu, jadi Sidin. Cuma Sidin kada langsung menunjuk, ini sindiran aja. Fakultu lahu, maka Sayyidina Anas berpandir. Sayyidina Anas jelas-jelasan nih pandir lawan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Awahyun ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada wahyu lagi setelah Rasulullah? Sampai-sampai Sayyidina Anas ini menyangka Sayyidina Utsman ini jadi nabi, bisa menebak kejadian yang dilakukan oleh Sayyidina Anas. Cuma ini cuma anu aja, kata-kata, bukan berarti Sayyidina Anas ini meyakini ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kada boleh, kafir hukumnya meyakini ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Cuma ini kata-kata heran aja, apakah ada wahyu lagi setelah Rasulullah? Jadi nabi kabian nih modelnya, jadi nabi kabian nih bisa tahu kayak itu nah kejadian yang baru saja ulun alami. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, la, tidak ada lagi wahyu setelah Rasulullah, walakin tabsiratan wa burhan, akan tetapi aku diberikan mata hati, pandangan mata hati yang tajam, wa firasatan shadiqah, dan firasat yang benar. Alam tasma' qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak pernah mendengar sabda Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah, takutlah kalian terhadap firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu memandang dengan pandangan Allah, seperti ulun ceritakan yang minggu semalam, yang mana wali itu bisa mengetahui perbuatan kita. Sebagian wali yang derajatnya tinggi, makomnya tinggi, tahu lawan kelakuan kita, lawan kelakuan murid-muridnya, tahu. Makanya kita dianjurkan cari guru yang wali, datangi wali-wali. Kalau pian mendengar, oh ada wali di sana, datangi, minta pian lawan Sidin, guru ulun angkat jadi murid pian lah. Nah, ulun angkat jadi murid pian, supaya kalau kita di rumah atau di mana saja kita merasa diawasi Sidin. Kita merasa, oh ada Sidin nih, timbul Sidin melihat aku berkelakuan kada baik, kada jadi berkelakuan yang kada baik. Datangi wali-wali. Walaupun belum pasti lagi Sidin wali, cuma kalau pian mendengar itu wali, datangi. Kecuali pandirannya waktu di situ pina melalain, sembahyang kada usah, cukup ingat aja, inna sholata li zikri, sungguh akimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sembahyang tuh ingat aja, kada usah ke masjid. Nah kalau sudah pandiran kayak itu, berarti wala tuh lain wali. Nah, kemudian bagian kedua, firasat yang kedua, ini sedikit lagi. Firasat yang kedua, firasat yang melihat tanda-tanda. Melihat tanda-tanda lalu tahu. Sangkaannya itu bujur dengan melihat tanda-tanda tadi. Misalnya ada orang datang kepada guru, tahu Sidin ikam tadi habis kayak ini, kalau ya tapi kelihatan tanda daripada perilaku orang tadi. Misalnya awaknya pina bau masin, muhanya pina latat. Oh ikam tadi habis berkunjung kalau di sungai, misalnya di tengah hari tadi itu jam 12 tadi kan berkunjung, kalau inggih ulun berkunjung. Nah Sidin tadi menebak karena sudah melihat tanda-tanda pina berbau masin, ada tanda-tandanya. Nah,
Jadi ini firasat yang kedua, bisa menebak sesuatu tapi melihat tanda. Ini bagus kalau misalnya ada seorang polisi diisinin kayak ini nah. Jadinya bisa, oh ini apa, si terlapor ini kayak ini, ini tadi kayak ini bisa menebak. Kalau polisi diisi firasat kayak ini luar biasa. Maka firasatnya itu bujur, sangkaannya itu bujur. Jadi kada salah menghukum orang. Kada salah menempeleng orang. Jangan asal tempeleng aja. Timbul orang baik kah, orang soleh tuh tempeleng, wali kah tuh tempeleng. Jadi kalau polisi diisi kayak ini, dia orang mukmin, dia orang yang soleh, yang takwa kepada Allah, bisa. Oh, ini kayak kejadiannya kayak ini dengan melihat tanda-tanda. Nah, itulah hadis yang ke-27 yang mana diriwayatkan oleh hadis ini adalah hadis hasan sahih, warawaina fi man awan, dan kami riwayatkan hadis ini fi musnadayil imamin, dalam dua musnad dua imam yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darimi. Musnad Imam Ahmad bin Hambal dan musnad Imam Ad-Darimi. Ya, jadi intinya daripada pelajaran kita pada malam hari ini, apabila seseorang yang bertakwa kepada Allah saleh, maka dia akan bisa menanyakan sesuatu ini baik atau tidak baik, menanyakan kepada hatinya. Dan bagi kita yang belum memiliki hal seperti ini, ayo kita berusaha jadi orang yang baik, orang saleh, menjaga pandangan, menjaga perut daripada makanan yang haram, dan menjaga daripada hal-hal yang tidak baik yang lainnya, dan kita berusaha jadi orang yang takwa kepada Allah, maka kita akan memiliki firasat yang benar daripada firasat-firasat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita kepada kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita dan kepada seluruh keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan kita daripada kehidupan dunia ini kecuali segala noda, segala dosa, segala hutang piutang kita, segala tanggungan-tanggungan kita sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah hidupkan kita dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan akhir daripada kehidupan yang baik, yaitu kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولولديه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخير. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها. إلهنا تب علينا توبة نصوحا، إلهنا تب علينا توبة نصوحا، إلهنا تب علينا توبة نصوحا. اللهم يا محول الحول والأحوال آمين. ولنا المسلمين إلى أحسن الحلقات ومتعب. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Adalah ngomong semalam, mau nanya pembukaan. Semalam pas malamnya lagi. Nanya pembukaan. Lagi? Semalam lah. Semalam kan. Semalam. Sekali. Ya. Ini bukan.